makan sup buatan. Kemudian terlihat Aksa yang berterima kasih kepada Amira karena Amira sudah mau memakan sup buatannya. Ya, aku senang dengarnya. Rasanya hati Aksa lega, hati Aksa senang, dan Aksa tahu kalau sekarang ini Amira lagi butuh waktu untuk sendiri. Kamu sendiri dulu. Terlihat Amira yang hanya bisa diam saja dan gak menjawab kata-kata Aksa. Kemudian Aksa pun pergi keluar dari kamar itu. Dan memang sekarang ini Amira lagi banyak merenung-renung dan Amira memang lagi butuh waktu untuk sendiri. Maafin aku ya, Di Mas. dalam hati Amira pun sebenarnya kasihan ya sama Aksa. Amira pun meminta maaf kepada Aksa karena Amira lagi butuh sendiri. Aku emang butuh tenang. Dan kehilangan anak memang rasanya berat banget ya, seperti ada sesuatu yang hilang dalam diri kita. Milk tea. Kemudian ketika Aksa lagi bersantai di luar, tiba-tiba Talita datang dan Talita membuatkan milk tea untuk Aksa. Tetapi ternyata minuman itu malah tumpah mengenai tangan dan baju Aksa. Kemudian Talita pun membantu membersihkan. Aksa! Dan ternyata kejadian itu dilihat oleh Lian dan Lian mengira kalau mereka itu lagi mesra-mesraan. Amira! Dan mergoki mereka yang lagi seperti itu, Lian pun langsung memanggil Amira. Apa ini, Pak? Kok ribut-ribut? Tentu saja Amira pun terkaget apa yang terjadi, kenapa semuanya berkumpul di sini dan Pak Lian kelihatan serius banget. Kamu beresin baju. Kemudian Lian pun nyuruh Amira untuk beres-beres bajunya. Tentu saja Amira pun heran ada apa. Aksa berselingkuh dengan... Kemudian Lian pun berkata kalau Aksa berselingkuh dengan Talita sepupunya. Aksa selingkuh sama... Mendengar sang papa yang bicara seperti itu, Amira benar-benar nggak percaya dengan apa yang Pak Lian ucapkan. Itu tuh nggak benar sama... Amira pun keheranan, kemudian Aksa pun membela diri dan mengatakan kalau itu nggak benar, Aksa nggak melakukannya, Aksa nggak selingkuh. Aku udah nggak tahu deh. Dan benar-benar ya Lian mengatakan kalau Talita adalah pelakor korkor. Sepupu itu bukan muhrim. Kemudian Lian pun berkata kalau sepupu itu bukan muhrim. Ya memang benar sih ya, tetapi jangan asal nuduh dong. Melakukan apapun itu, Pak. Aksa berusaha membela diri tetapi Lian gak peduli. Lian malah mengajak Amira untuk pergi ke kamarnya beres-beres baju. Ayo, Amira. Tentu saja Aksa pun jadi kebingungan ya bagaimana ini. Lian sepertinya benar-benar naik darah. Papa nggak bisa memaksa Dan Amira. malahan Lian yang mempersiapkan semua baju-baju Amira. Sementara Amira bilang, "Papa, kita dengerin dulu Aksa ngomong." Sayang, aku sama sekali. Tetapi ternyata Lian gak memberikan waktu untuk Aksa, padahal Amira sudah berusaha untuk percaya sama Aksa. Dengar omongannya Mas Aksa. Lian ini nampaknya terobsesi banget ya untuk membawa Amira pergi dari sini dan tinggal bersama dengan Lian di rumah Lian. Papa, ayo. Dan begitulah akhirnya Lian pun membawa Amira dan juga Dedek Dirga untuk pergi ke rumah Lian, pulang ke rumah Lian. Aksa benar-benar terpukul, benar-benar sedih melihat itu. Sementara itu terlihat ya Amira yang pasrah mengikuti apa yang Pak Lian bilang karena Pak Lian memaksa. Nah tentunya pasti makin penasaran kan bagaimanakah kelanjutannya. Tetapi di akhir episode 194 akhirnya Amira pulang bersama dengan Dedek Dirga dan juga susternya. Kemudian Amira pun berpelukan sama Aksa. Amira tobat, Amira menyadari kesalahannya. Tentu saja senang banget ya Amira akhirnya kembali pulang ke rumah setelah sebelumnya dibawa pergi sama Lian. Nah bagaimanakah kelanjutannya di episode kali ini? Kita melihat Amira Aksa yang naik bis tetapi bisnya itu oleng dan seperti akan mengalami kecelakaan. Nah apalagi yang bakal terjadi pada Aksa dan Amira? Stay tune terus bersama dengan Gugu Coba. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan bye-bye.